lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Inilah namanya teknik ceramah terbaru. Belum ada satupun penceramah kondang menggunakan teknik ini, karena saya yang menciptakannya. Jadi kalau ada ustadz lain pakai gaya begini ketahuan copy paste Al-Habsyi. Kadang-kadang pernah saya waktu itu Pak diundang ceramah, masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas. Kalian puas? Senang lihat saya susah ya? Susah lihat saya senang. Siapa yang teknik ceramah terbaru? Biar nggak kelihatan hausnya. Minum tetap jalan, ilmu tetap ditebarkan. Itu teknik ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hei, emang beda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwa illa bil. Pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Bapak Ibu mau nggak nanti Allah tambahkan 100.000 kebaikannya? 20 orang. Yang kedua, Bapak Ibu mau nggak nanti Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalunya? Kayak terpaksa. Bapak Ibu mau nggak nanti Allah angkat 100.000 derajat di sisinya? Nggak usah melotot-melotot. Jawabannya saya temukan dalam satu kitab, tebalnya seperti ini. Kitab ini dalam bahasa Arab, dikarang oleh seorang ulama terkenal. Ini susahnya kalau ngomong depan makhluk halus. Perempuan ini Pak halus betul perasaannya. Masalah yang kecil dibesar-besarin. Kita ini udah terlalu capek tinggal di negeri 6 kos 62. Yang besar plus 62. Yang besar mau dikecil-kecilin, yang kecil mau dibesar-besarin. Bo, tadi saya bilang apa? Terkenal. Yang betul apa? Sekarang saya mau tanya, yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Yang menulis kitab ini ulama terkenal, putra terbaik bumi Nusantara. Beliau digelar Syaikhus Syuyukh Ulamaul Hijaz, gurunya para guru di negeri Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Sejak tahun 1920-an berganti nama menjadi Saudi Arabia. Tahu Saudi Arabia di mana? Inilah mak-mak sotoy kadang-kadang.
sok tahu, sok kenal, sok akrab. Saudi Arabia, Bandung belok kanan, naik pesawat 9 jam sampai. Beliau ini guru besar di Masjidil Haram. Bayangkan saja, beliau punya murid di antaranya TOP BGT semua, top banget. Di antara muridnya ada yang namanya Ahmad Dahlan. Siapa dia? Pendiri Muhammadiyah. Kalau muridnya saja TOP BGT ngetop luar biasa, kebayang nggak gurunya? Leres baru belajar. Muridnya yang kedua Hashim Ash'ari namanya. Siapa beliau? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau dua muridnya saja sehebat ini, kebayang nggak kehebatan gurunya? Ustadz Al-Habsyi. Siapa ulama itu? Namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab karangannya banyak, salah satunya judulnya Tanqihul Qaulul Hadits bi Syarhi Lubabil Hadits. Dalam kitab itu di halaman 80 sekian beliau menitipkan sebuah riwayat pesan dari Nabi. Siapa yang ingin Allah angkat derajatnya 100.000 derajat, siapa yang ingin Allah hapuskan keburukannya 100.000 keburukan, siapa yang mau Allah tambah 100.000 kebaikan dalam hidupnya, cukup membaca zikir yang satu ini. Hanya satu kali dibaca 300.000 kebaikan yang tadi saya sampaikan kita akan dapatkan. Mau tahu nggak apa zikirnya? Biar saya semangat, yang kompak dong. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Zikirnya ringan dibaca, insya Allah memberatkan timbangan kita semuanya. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih ini, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir menghadirkan keberkahan dan kemuliaan. Kita getarkan dulu masjid ini dengan berzikir. Mudah-mudahan 100.000 kebaikan Allah tambah buat kampung kita. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila karena ingat Allah daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala illa billah. Lebih semangat. Subhan wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, lebih kompak. Subhan wala haula
aliyyil azim. Kenapa? Ini susahnya kalau ceramah depan mak-mak. Kita lihat jam sendiri reseh. Padahal ini jam saya loh Pak. Mohon maaf, apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menitipkan ilmu kedua untuk semuanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai, kata Nabi, berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dianggap Allah Tuhannya sebagai hamba yang sudah pandai mensyukuri semua karunia dari Allah Tuhannya. Ternyata ciri-ciri orang yang bersyukur itu, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat yang satu ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu kita bisa merasakan karunia dari Allah Tuhan kita. Hari ini nggak akan bisa kita berjumpa kalau bukan karena wasilah para panitia yang sudah bersusah payah menghadirkan saya dari Jakarta. Saya dihadirkan ke sini. Bu, izinkan saya mengucapkan salam takzim, penghormatan dan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Ini yang ceramah siapa? Yang sudah menjadi wasilah membantu terselenggaranya acara ini. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, maka kata Nabi pahalanya sama seperti pelaku kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ucapan terima kasih yang berikutnya saya sampaikan kepada sahabat dakwah Al-Mahirah. Karena wasilah orang-orang hebat ini saya bisa berjumpa di sini. Bu, merekalah yang jadi sponsor. Ini jangan sampai mereka dengar. Cukup kita-kita aja. Mobil, bensin, hotel, makan, minum, semuanya yang berhubungan dengan saya, mereka yang sponsor. Panitia tidak dibebankan biaya apapun untuk bisa menghadirkan saya. Dengan kata lain, saya pagi ini dihadirkan di sini gratisan. Rugi yang nggak mau hadir hari ini. Kalau mau ngundang saya pribadi mahal tau. Yang mahal bukan sayanya tapi ongkosnya. Ibu bapak mau ngundang ustadz manapun dari Jakarta mahal ongkosnya. Kalau saya alhamdulillah, guru saya ngajarin Ahmad jangan pernah milih tempat ya, siap guru. Jangan pikirin apa-apa ya, siap guru. Ikhlaskan Allah, siap. Makanya saya amalkan betul pesan guru saya. Setiap kali orang undang saya nggak pernah lihat tempat. Kadang-kadang saya diundang ceramah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya diundang ceramah masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa.
Kadang-kadang pernah saya waktu itu Pak diundang ceramah, masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas. Kalian puas, senang lihat saya susah ya, susah lihat saya senang. Siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan setelah ini ke polsek terdekat. Ini bisa kena pasal Pak, perbuatan tidak menyenangkan. Orang hutan, orang hutan. Bu, guru saya bilang jangan milih-milih tempat. Siap guru. Jangan milih-milih orang. Siap. Jangan pikirkan bayaran, ikhlaskan Allah. Siap. Makanya sampai sekarang saya amalkan. Siapapun yang menelpon saya Pak, kering, Ustadz Al-Habsyikah? Iya, Alhamdulillah. Ustadz bisa mengisi ke kampung kami? Saya akan jawab, bisa dengan izin Allah. Sedikit pun saya tidak pernah mikir bayaran, sedikit pun. Kenapa? Biarkan panitia yang memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas Pak. Tugas saya kan ceramah, tugas panitia mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah serius ya. Tapi pagi ini spesial buat jamaah di kampung ini. Ada yang menjadi sponsor memfasilitasi semuanya. Namanya Sahabat Dakwah Al-Mahira. Bu, sampai urusan makan saya, minum saya pun mereka yang nanggung. Makanya maaf panitia, nggak usahlah repot-repot panitia nyiapin makanan, nggak usah. Saya tahu Bandung ini makanannya enak-enak, tapi panitia nggak usah repot-repot, bungkus aja. Bu, rugi betul yang nggak mau datang hari ini, rugi betul, betul. Maka kita doakan dulu yuk Sahabat Dakwah Al-Mahira, mudah-mudahan dijaga Allah semangat istiqamahnya. Tapi jangan biarkan mereka ini berjuang sendirian, jangan. Kalau lihat ada orang baik di depan mata sedang berbuat kebaikan, sejatinya Allah sedang memancing kita. Ada ikan di depan mata, pasang umpan. Jangan biarkan. Itu bukan kebetulan, sudah ketentuan Allah pilih kita. Enggak semua orang didampakkan kesempatan itu, betul? Kalau ada orang baik berbuat kebaikan, jangan diam, ambil peran. Walaupun sekecil apapun kebaikan yang kau tancapkan, boleh jadi kecil di matamu, besar nilainya di hadapan Allah Tuhanmu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi, jangan sekali-kali kamu itu meremehkan kebaikan. Mungkin kecil menurutmu, besar menurut Allah Tuhanmu. Masih ingat cerita dari Nabi tentang seorang pelacur, wanita malam, bergelimang dosa, bisa masuk surga, diampuni dosanya, masuk surga secepat kilat. Jawabannya kenapa? Hanya memberi seteguk air kepada anjing. Betul? Betul. Maka Bapak Ibu jangan biarkan orang-orang baik berjuang sendirian di jalan Allah. Ambil peran, nanam saham, amalkan ayat Allah. Apa ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalkan hadis Nabi, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Saya pastikan gak ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada faktanya, makin kenceng sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, sehat badannya, panjang umurnya, bahagia hidupnya. Bu,
Bu, hari ini saya titipkan ilmu ketiga dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Ikuti saya. La yanbaghi al-israf illa fi mas'alatain. Artinya, maaf, nggak usah diikutin. Boros itu memang dilarang dalam agama, catat. Tapi ada dua jenis pemborosan yang malah ditekankan untuk dilakukan. Semua boros itu dilarang, tapi ada dua yang boros malah dianjurkan. Harus boros dalam dua hal ini. Yang pertama apa? As-sadaqah. Sedekah nggak boleh hemat. Sedekah itu harus boros boleh. Kenapa nggak sedekah? Kemarin sudah. Sedekah nggak ada istilah hemat, harus boros. Yang kedua, ikramud dhaif, memuliakan tamu, itu boleh boros. Mama, ada tamu, keluarkan ketoprak. Ketoprak, wassalam. Dimakan tamu. Mama, keluarkan batagor. Dimakan juga sama tamu. Habis lagi, keluarkan yang lain. Boros melayani tamu diperbolehkan. Jelas? Maka hari ini sebelum kita lanjut ke materi yang lebih seru, saya mulai dulu dari diri saya. Dan saya ajak Bapak Ibu semuanya nanam saham akhirat bersama sahabat dakwah Al-Mahirah. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini, dakwah mereka nggak berhenti di Ahmad Al-Habsyi yang mereka hadirkan. Ada ulama-ulama lain akan dipergilirkan. Jangan lupa saya dihadirkan di sini gratisan, itu salah satunya berkat infak dari jamaah sebelum tempat ini. Maka estafetkan kebaikan yang kita tanam hari ini biar bisa dinikmati oleh jamaah setelah tempat-tempat ini. Itu namanya ahli manfaat. Lebih hebat dari ahli ibadah. Ahli ibadah sebanyak apapun ibadahnya, begitu meninggal dunia amalnya terputus. Tapi ahli manfaat, ketika manfaatnya dinikmati orang-orang setelahnya, meskipun napasnya terhenti, amalnya terus mengalir sampai kiamat nanti. Bapak Ibu, lihat dulu ke depan. Ada ilmu yang ingin saya titipkan. Lihat ke depan. Saya pastikan gaya ini belum dipakai oleh penceramah kondang manapun di negeri ini. Karena saya yang menciptakan tren ini. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan dari Nabi kita tentang sedekah. Ma akalta fa'afnaita, kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti akan jadi busuk. Ini uang 100.000 nih, beliin makanan paling enak di Bandung ini. Saya pastikan rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah, mas. Masuk ke dalam perut, hilang rasa enaknya. Mohon maaf, keluar dari pintu belakang, beda warna, beda baunya. Leres. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, kata Nabi, yang kau sedekahkan itulah kekal selama-lamanya menyelamatkanmu. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi. Mana qasamalun min sadaqatin, kata Nabi, tidak akan pernah berkurang harta apapun yang kau sedekahkan. Nabi pastikan yazdad, 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 bertambah
bertambah pasti bertambah. Orang barat pernah berpesan, nih dengar ini bahasa Inggris nih. Memang saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Inilah mak-mak kadang-kadang sok paham, sok kenal, sok dekat. Yes. Padahal katrok. Orang saya sendiri aja nggak ngerti. Ini biar kelihatan agak gaya doang. The more you give, the more you get. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak yang engkau kasih di jalan Allah, semakin banyak yang nanti kau terima ganti dari Allah. Bu, Pak, pernahkah Bapak Ibu membaca tulisan terpampang, mau dia spanduk atau apapun juga, tulisannya berisi kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih? Pernah dong? Satu kalimat terdiri dari dua kata. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Jujur, termasuk yang ngomong ini, kalimat ini cuma gampang dibaca, susah diamalkan. Kita lebih sering apa? Terima dari Allah. Kita jarang kasih lagi di jalan Allah. Leres nggak? Leres. Padahal Allah sudah bikin janji dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kamu kasih di jalanku, kata Allah, 10 kamu akan terima ganti dariku. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Inilah namanya teknik ceramah terbaru. Belum ada satupun penceramah kondang menggunakan teknik ini, karena saya yang menciptakannya. Jadi kalau ada ustadz lain pakai gaya begini, ketahuan copy paste Al-Habsyi. Tahu nggak kenapa dari tadi saya lambat-lambatin? Tahu nggak kenapa dari tadi saya giniin? Saya ulur-ulur. Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat, memantau, mengintai. Ada jamaah duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Kamu ketahuan. Makanya saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin, biar ngasih waktu dia berpikir sambil berusaha mencuel teman sebelah, lalu berkata, pinjam dululah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, Pak. Duduk dan senyumnya mengalami perubahan. Tapi nampak juga ada yang masih sedang berusaha meyakinkan teman sebelahnya. Butuh perjuangan dan kesabaran. Jangan-jangan dia bilang begini kepada teman sebelahnya, Besti, pinjam dulu 100 dong. Bestinya menjawab, yang bulan kemarin aja belum bayar. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pulang dari masjid ini silakan nanti semuanya buka Al-Quran yo, surah Al-Munafiqun, lihat ayat ke-10. Betul-betul liatin. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran cerita dari Allah tentang siapa orang yang sudah mati saja mereka pernah menangis, merengek-rengek memohon kepada Allah agar diizinkan untuk hidup kedua kalinya sebentar saja. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, bukan mau berbuat kebaikan lainnya.
cuma ingin mengulang sedekah dan rela dimatikan setelahnya. Mereka sambil menangis lalu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah, lemes amat. Saya paling anti kalau ada jamaah diajak masuk ke surga lemes. Allah. Nggak lihat orang di luar kita yang hadir acara dangdut itu, coba lihat mereka urusan dunia, urusan neraka, urusan yang nggak benar saja kompak, semangat, jingkrak, teriak-teriak. Itu sebabnya negeri ini berkahnya hilang, bukan karena banyak orang jahat, banyak orang baik yang gak semangat diajak dalam kebaikan. Catat, betul? Ini saatnya tunjukkan kepada ahli maksiat, kita yang dipilih Allah duduk di tempat yang baik, melalui kebaikan, berbuat kebaikan, insya Allah lebih semangat ketimbang ahli keburukan. Takbir. Jangan kalah dengan nenek-nenek di satu majelis, tangan saya begini, dia paling kencang teriak Allah, sampai lupa dia gigi palsu lepas. Ayo saya ulangi ayatnya biar berkah semuanya. Kalau tangan saya begini, teriak Allah yang kencang. Siap? Latihan dulu. 1, 2, 3. Bedakan auranya, beda, lebih kencang. Bedakan berkahnya. Yang ketiga, standby. Rasain. Ada mak-mak mulutnya sampai begini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali sebentar saja ya Allah, sebentar saja ya Allah, kami ingin mengulang sedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh itu gemar sedekah. Ayo mikir, kalau yang sudah mati menangis, merengek-rengek minta dihidupkan agar bisa mengulang sedekah, rela dimatikan setelahnya, apa enggak malu kita termasuk yang ngomong ini masih hidup tapi enggak mau sedekah? Hello, betul? Pertini ini apa manfaat sedekah? Bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti mati, apa manfaatnya? Salah satunya Nabi bocorin, catat. Salah satu manfaat sedekah itu adalah memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala yang pasti akan membakar jasad kita. Hati-hati ya, di kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita hari ini insya Allah jadi AC pendingin, menyejukkan alam barzah kita sendiri. Ayo siapkan AC, siapkan pendingin untuk alam kuburmu sendiri. Niatkan ya Allah lewat infakku hari ini, berkahi hartaku, rezekiku, rumah tanggaku, angkat penyakitku, jauhkan bala musibah dariku, jadikan anak cucuku menjadi anak yang berjuang di jalanmu ya Allah. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kita doakan yang berinfak, semoga Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Allah kabulkan hajat niatnya. Allah jadikan anaknya saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Dalam kebaikan akan membuka keberkahan. Dalam keberkahan pasti ada kebahagiaan. Mimpi bisa bahagia tapi tidak pernah menemukan barokah. Mimpi berkah akan kita raih tapi tidak pernah mengawali hari-harimu dengan kebaikan. Sekali lagi, kebaikan itu membuka keberkahan, keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Hari ini saya dapat tema tentang bekal menghadapi kematian. Kata pepatah, sedia payung sebelum. Jangan ketika hujan baru sibuk cari payung. Guru kami menitipkan pesan, orang pintar bukan menunggu-nunggu datang mati, bukan, tapi orang yang pintar itu selalu bertanya-tanya dalam hati, bekal apa yang sudah disiapkan untuk menjemput kematian. Karena kita semua ini pasti mati. Bantu saya, pasti mati. Lebih kompak, pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati.
Orang yang pintar bukan menunggu datang mati, tapi orang yang pintar bertanya-tanya dalam hati, bekal apa yang sudah saya siapkan untuk menjemput mati. Orang pintar dia akan mengamalkan dua hal paling tidak. Satu, pesan Allah dalam Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, bekal apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esokmu. Karena mohon maaf, setelah hidup ada mati. Setelah dunia, ayo saya mau tanya, setelah dunia ada alam apa? Belum. Alam akhirat lama. Alam apa dulu? Alam kubur, alam barzah. Kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu, kata Nabi, lintasan pertama dari sekian banyak lintasan-lintasan akhirat yang pasti akan kau lalui. Faman najah fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dalam kuburnya, selamat lintasan setelahnya. Faman lam yanja fama ba'dahu asyad. Siapa yang masuk kubur babak belur, dia enggak selamat, maka susahlah baginya melintasi lintasan setelahnya. Bu, sebelum kita sampai ke akhir, kuburan itu yang akan jadi singgahan kita, tempat singgah. Dan saya pastikan lebih lama dari tempat persinggahan kita sebelumnya yang kita namakan dunia, yang kita kenal dunia. Nih, kalau ibu bapak nggak percaya, saya buka faktanya. Survei membuktikan. Setelah saya cek and recheck, saya cross check, lalu saya kupas setajam silet. Ternyata alam kubur lebih lama dari alam dunia. Alam dunia persimpangan kita, tempat kita singgah. Alam kubur tempat singgah yang kedua, dan ternyata lebih lama. Kita buktikan. Al-Imam An-Nawawi hidup di atas dunia cuma 43 tahun. Oke. Ya, simpen ya, 43. Sekarang sudah masuk di alam kubur 800 tahun nunggu kiamat belum kunjung datang. Berarti alam kubur lebih lama dari alam dunia. Enggak ada apa-apanya 43 tahun dengan 800 tahun. Fakta kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita Indonesia, imam mazhab terbesar di seluruh dunia. Imam mazhab itu kan ada 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Samudra nggak terdaftar. Yang populer kan 4, betul? Indonesia mayoritas Syafi'i. Kalau di Mekah Hambali. Imam Asy-Syafi'i hidup di atas dunia cuma 55 tahun. Ibu bapak tahu nggak sudah berapa lama jasad Imam Asy-Syafi'i dikuburkan? 1200 tahun. Berarti alam kubur lebih lama dari alam dunia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang Nabi jasadnya yang mulia dimakamkan di Masjid Nabawi, kota Madinah. Sudah berapa lama Nabi di alam barzah? 1500 tahun. Nabi Adam jutaan tahun nungguin kiamat belum kunjung datang. Artinya apa? Alam kubur jangan dipandang sebelah mata, lebih lama dari alam dunia. Kalau alam dunia yang hanya sesaat ini, kita sibuk banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Terus jadi apa kita? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Ini kayaknya gak benar omongan ini. Banting tulang siang malam, sibuk ngumpulin bekal untuk hidup di dunia. Apa enggak malu? Apa enggak bodoh namanya? Kita enggak sibuk ngumpulin bekal untuk alam barzah kita sebelum sampai ke alam akhirat yang sesungguhnya. Betul? Betul. Makanya kata guru saya, orang bodoh sibuk ngumpulin aset dunia, lupa ngumpulin aset akhirat. Itu namanya bahasa Arabnya al-bloon. Sibuk ngurusin saldo dunia, lupa ngumpulin saldo akhirat. Sibuk ngurusin harta dunia, tapi lupa ngurusin untuk harta akhirat. Sibuk ngumpulin bekal di dunia, tapi lupa ngumpulin bekal akhirat. Leres? Astaghfirullah Rabbal baraya. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, pintar, smart, dia akan terus berpikir amal apa yang sudah saya siapkan untuk kematian. Karena nanti ketika kita mati, is dead, game over. Bahasa sini kalau mati apa? Koe maut. Serem amat sih. Maut. Hah? Pupus. Ngantuk kan? Hah? Rada-rada mulai serem nih. Ngantuk kan? Berarti menghantu dia. Ngantutkan. Ini sebenarnya planet apa sih? Ngantutkan. Ejaannya gimana? Ngantunkan. Terima kasih. Tolong ajarin saya sepatah dua patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Biar saya nggak merasa jadi tamu, biar saya nggak merasa jadi orang asing, biarkan saya merasa hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Ngantungkan. Susah amat. Begitu nanti kita mati, maut, ngantungkan. Pupus, game over, koit, apa lagi? Ini dari planet mana lagi nih? Bahasanya beda. Apa? Wafat. Begitu kita jadi jenazah, detik itu jadi jenazah, jasad kita nanti dikeluarkan dari rumah duka, dihantar ke kubur. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Nino. Bo, jasad kita masuk ke dalam keranda. Bahasa kampung saya Palembang, ringgo. Bahasa Jakarta, kurung batang. Bahasa lain, katil. Pasaran. Aneh lagi. Pasaran. Ibu tahu pasaran? Coba lihat, itu hebatnya urusan akhirat. Selalu yang digambarkan adalah kesederhanaan, kepolosan, ketulusan. Kendaraan, jangankan pakaian. Maaf ya, pakaian dunia ini selalu yang dilambangkan kemewahan.
kemegahan, ujung-ujungnya bikin kita lupa diri, lupa daratan, jadi sombong. Baju pakai manik-manik. Bu, ibu tahu nggak pakaian akhirat cuma kain kapan, warna putih, melambangkan ketulusan, kebersihan, keikhlasan, kesederhanaan. Nggak pernah saya lihat di Bandung, saya baca berita ada seorang perempuan muda, ada seorang perempuan kaya raya di Jawa Barat meninggal dunia pakai kain kapan warna pink, berhiaskan manik-manik, ada tulisan di tengah-tengahnya Hello Kitty. nggak ada. Mau dia presiden pun, coba lihat, orang nomor satu di Indonesia yang pernah jadi nomor satu mati kain kapan putih. Soekarno presiden pernah jadi orang nomor satu mati kain kapan putih. Soeharto pernah jadi orang nomor satu di Indonesia mati kain kapan putih. Gus Dur pernah jadi orang nomor satu mati pakai kain kapan putih. Habibie pernah jadi presiden orang nomor satu meninggal dunia kain kapan putih. Habis ini siapa ya? Soekarno sudah, Soeharto. Ya antara Megawati dan Jokowi lah. Kalau Prabowo kan masih menjabat, nanti dulu lah. Bu, jadi kalau yang pernah jadi nomor satu di Indonesia saja matinya cuma kain kapan putih, apalagi yang menjadi RT. Leres. Bu, kendaraan akhirat lambangnya sederhana. Coba lihat, kalau nggak dari kayu, kalau di kampung saya itu pakai kayu Pak bikinannya, gurung batangnya, pasarannya dari kayu. Di Jakarta saya lihat pakai aluminium. Kalau nggak dari kayu pakai aluminium. Dan kecil, sempit, sederhana. Begitu jenazah dimasukkan, shin, ditutup dengan kain hijau, shin, sempit. Coba lihat kendaraan dunia, yang dilambangkan kemewahan, kemahalan, ujungnya kesombongan. Ada jok kulit, sonnya, klakson, spion, pelek racing. Saya nggak pernah ketemu pasaran pakai pelek racing. Saya nggak pernah lihat pasaran pakai knalpot Pak, jok kulit, spion, sen kanan, nggak ada. Sederhana. Kalau ibu nggak percaya, coba ibu lihat sendiri. Makanya kalau sering lihat berhubungan dengan akhirat, biasanya sering ingat mati loh. Tapi kalau jarang lihat aksesoris akhirat, seringnya ngelihat aksesoris dunia, itu lupa mati, lupa mempersiapkan bekal. Makanya sering-sering nyolatin jenazah, sering-sering takziah, sering-sering hadir acara tahlilan, itu diantara hikmahnya. Sering-sering ikut nguburin orang, sering-sering lihat pasaran, makin semangat mempersiapkan bekal untuk kematian. Alhamdulillah. Saya heran lihat orang kita ini Pak, kalau lihat kendaraan berhubungan dunia selalu ada rasa pengen test drive, pengen nyoba. Ada suami istri di Jakarta hadir di mall, pameran, semua kendaraan dipertontonkan. Istrinya bilang, papa, itu kendaraan mobil terbaru loh, jok kulitnya empuk, kita test drive yuk Pak. Saya belum pernah menemukan suami istri berjalan lihat pasaran, istrinya berkata, papa, kita test drive yuk. Padahal itu kendaraan pasti yang akan kita naiki, betul nggak? Sempit, kecil. Ketika seseorang sudah ditakdirkan dia meninggal dunia, masuk ke dalam pasaran, ditutup dengan penutupnya yang kecil, sederhana, dibalut dengan kain hijau, kain warna hijau. Biasanya di atasnya ada tulisan kan, kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Betul nggak? Saya pernah bawa asisten saya takziah, dia lihat
ada tulisan di atas pasaran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tes ilmu asisten saya. Shh, kamu tahu ini kalimat apa? Asisten saya menjawab, ini kalimat istirja. Mantap, berarti ilmu yang saya ajarkan sudah kau rekam. Saya tes lagi, tahu ini pesannya apa? Ini pasti pesannya buat kita yang masih hidup, Ustadz. Mantap. Artinya apa? Pasti ini artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Mulai nggak benar. Nabi ingatkan kita, yutba'ul mayyit salasatun. Kalau nanti seseorang sudah jadi jenazah, jasadnya dikeluarkan dari rumah duka, dimasukkan ke dalam pasaran, dihantarkan ke kubur, Nabi ingatkan ada 3 yang pasti akan menemaninya. Pasti. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal salehnya. Tapi begitu nanti dia masuk ke dalam kubur, kata Nabi, shh, ditutup dengan tanah. Shh. Nabi ingatkan pesan buat kita agar direnungkan. Fayarji isnani, dari yang tadi 3 mengiring dari rumah duka sampai ke kubur. Kata Nabi, begitu jasadnya masuk kubur, ada 2 yang gak setia dengan dia, malah meninggalkan si mayit. 1, harta. Padahal dulu ketika si mayit masih hidup, siang malam dia sibuk mencari harta, mengejar harta, tapi dia lupa mengejar yang ngasih harta, Allah. Makanya saya titip pesan, guru saya termasuk ayah saya pernah ngajarin begini loh, Ahmad, jangan cari rezeki, tapi cari Allah yang maha memberi rezeki. Jelas? Jelas. Kau cari rezeki, belum tentu berkah menghampiri. Kau cari Allah yang memberi rezeki, berkah pasti akan kau nikmati. Betul? Leres. Ayah saya sekaligus guru saya berpesan, Ahmad, iya ayah, jangan kejar dunia, capek nak. Kejar yang maha memiliki dunia, Allah Tuhanmu. Saya jadi teringat hadis qudsi Allah yang berfirman, ya dunya man khadamani fakhdami. Wahai dunia, kalau ada hambaku yang berkhidmah kepadaku, mengabdikan dirinya kepadaku, dia kejar aku, bantu dia mendapatkanmu. Waman khadamaka fastakhdami. Tapi kalau ada hambaku, dia sibuk mengejarmu wahai dunia, dia mengabdikan dirinya kepadamu, dia lupa mengejar aku, permainkan dia, jadikan dia budak-budakmu. Makanya coba lihat di luar sana, orang yang sibuk ngejar dunia nggak akan pernah puas. Betul? Ibarat dikasih minum air laut tetap terasa haus, tetap sifat tamak ada dalam tubuh dirinya. Betul? Nggak pernah puas. Kenapa? Dipermainkan oleh dunia. Kita masuk kubur, harta meninggalkan kita. Yang kedua, siapa kata Nabi? Keluargamu. Padahal dulu ketika kita hidup, siang malam kita bahagiakan keluarga kita. Begitu kita mati, mereka nggak ada yang mau menemani kita. Pertanyaannya adalah, siapa keluarga kita yang sebenarnya? Siapa harta kita yang sesungguhnya? Siapa follower sejati kita? Jawabannya fayabqa wahidun, hanya amal-amal solehmu saja. Bu, siapkan amal sebelum ajal menghampiri kita. Al-yawm yaumun amal wala hisab, wa gadan yaumul hisab wala amal. Hari ini waktunya kita beramal, dunia tempat beramal, belum ada pembalasan hisab. Tapi akhirat
tempat kita menerima pembalasan dan tidak akan pernah bisa beramal. Jelas? Sallallahu sallallahu ala pesan saya, kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan pernah berani berkata besok saja. Jelas? Kalau kebaikan bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Diajak teman, yuk hadir kajian Ustadz Al-Habsyi yuk. Jawabannya begini, biasanya setiap bulan pasti ada, bulan depan aja. Pertanyaannya, adakah jaminan bulan depan kita masih hidup? Umur dipanjangkan Allah, kebaikan itu bisa diulang. Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti. Kalau kebaikan bisa dini hari, nanti keburu mati. Leres? Kalaupun badan kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan loh badan disehatkan. Betul? Betul? Berapa banyak orang-orang di luar lagi panjang umur, sehat, nggak kepikir mau umroh haji, hadir pengajian. Ketika sudah stroke, terkapar, baru pengen pergi haji. Ya Allah, pengen pergi haji, umroh, pengen hadir pengajian. Kata malaikat, kemarin kemana? Betul? Mumpung lagi sehat. Jangan lupa sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, waktu sehat bisa beribadah, ketika sehat bisa berbuat segala-galanya. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Jelas? Jelas. Singkat, padat, episode berikutnya. Shh. 60 menit pas sudah kita lalui tanpa terasa. 1 jam ngaji dengan saya nggak terasa kan? Yang kompak biar saya semangat. 1 jam ngaji dengan saya terasa tidak? Lebih kompak biar saya semangat. Terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Suara jadi serak. Boleh minum dulu nggak? Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Ibu-ibu cuma duduk doang. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Saya minum dulu karena setelah ini saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke segmen kedua, bermuhasabah. Sambil merenung, tutup mata, buka hati, kita dengarkan suara musik yang syahdu, membuat kita tenggelam menyadari kekurangan dan kebodohan kita. Nanti setelah ini, tapi boleh minum dulu ya. Lihat ke depan, ada ilmu yang akan saya turunkan. Saya bukan cuma mau minum Pak, tapi saya selipkan oleh-oleh hari ini. Saya ajarkan kepada semuanya adab minum yang diajarkan Nabi. Jangan mimpi bisa mengamalkan sunnah Nabi yang besar. Sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dari yang kecil, baru yang besar. Leres? Mulailah dari gaya minum Nabi, baru gaya makannya Nabi. Bu, saya ajarkan ini, tolong ajarkan ke anak-anak dan keluarganya. Adab minum ada 5. Hafalkan ya. Adab minum ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong itu.
Yang ketiga, Nabi kalau minum selalu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi setiap selesai meneguk air yang diminum, pasti Nabi membaca hamdalah, alhamdulillah. Dan yang kelima, ini jarang disampaikan, ternyata Nabi setiap kali minum selalu 3 kali tegukan. Mana dalilnya? Kanan Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap tegukan Nabi berhenti sebentar, Nabi kasih jeda untuk narik napas. Apapun yang dicontohkan Nabi pasti ada hikmah tersembunyi. Tapi sayang, kita muslim tertinggal, orang kafir terdepan. Kesalahan kita sibuk mengaji, malas mengkaji. Sibuk mengaji, malas mengkaji. Yang mengkaji orang barat, apa manfaatnya minum sambil duduk, tangan kanan 3 tegukan, setiap tegukan berhenti ngasih jeda napas. Hasil penyelidikan orang kafir yang minum seperti yang diajarkan Nabi, Masya Allah, semuanya panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Saya nggak pernah lo menemukan Nabi Muhammad minum gaya begini, nggak ada riwayatnya. Nabi minum begini, guduk 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 guduk. Itu gaya Fir'aun. Nabi 3 kali tegukan. Saya contohkan. Semua lihat ke depan. Bahasa Arabnya unzur ilal amam. Bahasa Inggrisnya look at the front. Bahasa Jepangnya tingali kapayun. Banyak orang Jepang di sini ya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum baca apa dulu? Setelah airnya diteguk, jangan lupa ucapkan apa? Biar ingat, nggak lupa, saya contohkan ulang. Haus, haus, haus. Orang mau nyontoin dibilang haus. Ini yang ngomongin saya haus ini kalau ngomong suka bener loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pulang dari tempat ini, jangan cuma diajarkan ke orang, tapi praktekkan dulu mulai dari diri kita. Nanti buktikan. Saya sampai detik ini sudah mempraktekkan itu. Ternyata subhanallah, walaupun nampak minumnya cuma 3 tegukan, nampak sedikit, tapi berkah loh Bang. Berkah itu kalau nempel membuat semuanya jadi indah panjang, betul? Nampak sedikit yang diminum tapi lebih lega loh, lega banget loh. Kalau nggak percaya saya contohkan ulang. Ini teknik ceramah terbaru, biar nggak kelihatan hausnya. Minum tetap jalan, ilmu tetap ditebarkan. Itu teknik ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hei, emang beda ya kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Ajwa, 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 Ajwa. Ada pelesetannya ajaib water. Ada pelesetan kedua, kata anak saya, kecil-kecil udah jago marketing anak saya. Anak saya bilang, Abu ya,
Ajwa itu ada arti kedua. Apa sayang? AJWA, Al-Habsyi, jual water, ajib. Gak usah males-males berjualan, itu sunnah Nabi yang kau lupakan. Nabimu jualan, nabimu pebisnis. Selama yang kau jual itu bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk orang di sekelilingmu, buka lapangan pekerjaan, dan ada manfaat untuk agamamu, jalani. Jangan dengarkan ocehan orang. Betul? Saya setiap dakwah, maaf, saya bikin perusahaan air minum sendiri. Tahu kenapa saya bikin air minum sendiri perusahaan? Paling tidak saya menyelamatkan diri saya dan mengajak umat saya jamaah untuk ikut selamat. Dari apa? Dari kebodohan kita selama ini. Yang ceramah ustadz kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita, kenapa minuman Yahudi ngambil manfaat dari acara kita? Itu namanya al-goblok. Tidak ada kata berhenti untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi mendukung kejahatan Israel laknatullah. Betul? Bu, ini ternyata minuman terbesar di negeri milik Yahudi. Demi Allah, apapun yang dibangun Yahudi untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Masjidmu, pengajianmu. Menangis Rasulullah. Lihat kebodohan kita. Bu, ibu dengar kemarin Israel menyepakati gencatan senjata. Pesan saya ini untuk yang ke-100 kali lebih. Jangan percaya, ini makhluk, ini kelompok Bani Israel ini, Israel udah dicap. Jangankan janji dengan manusia, janji dengan nabinya saja dilanggar, janji dengan Tuhannya saja dilanggar. Betul? Dari dulu gencatan diulang lagi. Betul? Jangan dulu terkecoh. Betul? Israel ini, aduh, bangsa yang memang terkutuk. Kalau nggak terkutuk, nggak mungkin kutukan pertama Allah jadikan kirodatan khasyin, jadi kera. Betul? Ibu tahu sifat kera itu? Tamak, rakus, tangan megang, kaki megang, pelut ini udah genuk, masih rakus. Betul? Itu sifat kera, wataknya Israel. Ibu, berapa hari sebelum yang itu mereka bikin gencat kan, serang Gaza, berapa banyak yang korban? Baru 1 minggu lalu. Sekarang gencatan senjata masih ada, serang menyerang Pak. Itu cuma untuk mengelabui dunia doang. Ini orang-orang benar-benar aduh munafik. Betul? Lihat Amerika, begitu juga sekutunya. Udah jelas-jelas diputuskan di sidang PBB, Israel sesat, salah, penjahat perang, tapi masih didukung. Berarti kan harusnya yang mendukung dicap teroris juga dong. Betul? Betul kata Zainuddin MZ. Nih dengerin, tahun 1990-an saya masih sekolah di pondok pesantren Aryat Palembang. Zainuddin sudah jadi dai sejuta umat, sudah terkenal. Tapi Zainuddin MZ dengan segala ketawaduannya masih mau ngomong di depan saya. Ini kalimat dititipkan Zainuddin MZ di depan saya langsung. Beliau berkata apa? Israel itu Amerika kecil, Amerika itu Israel besar. Dua-duanya nggak akan bertikai, saling tolong menolong dalam kejahatan. Terbukti loh. Ini Zainuddin ngomong di depan saya, Saya kan lagi buka TV, beliau lagi ceramah, ada tulisan siaran langsung. Bukankah itu di depan saya? Ada yang salah omongan saya? Bu, tolong setiap pengajian, tolong DKM Masjid haramkan minuman Yahudi ini. Silakan cari minuman lain. Saya nggak pernah mempromosikan air saya sendiri, enggak. Saya promosikan air Muslim semuanya. Selama Muslim saya ridho. Kan ada air Maksum, ada air Santri, ada air OKOC, ada air, kalau Kengen punya Jepang, bukan Muslim. Betul? Ada air Arifin Ilham punya Az-Zikro, saya punya Ajwa,
Buya Yahya punya Al-Bahja. Kenapa nggak bangga beli produk kita? UMKM untuk muslim kembali ke muslim. Kalau pedagang kita kaya, zakatnya nambah, sedekahnya meningkat, syiarnya ada di mana-mana. Mulai detik ini jangan sibuk memperkaya lawan-lawan kita. Dia ambil untung dari jaringan kita, dia sombong kepada kita, dia hancurkan saudara kita. Takbir. Yang membesarkan produk ini masjid pengajian. Cara mematikannya lewat masjid dan pengajian. Maka saya bikin air minum sendiri. Untungnya saya kirim buat Palestina. Mungkin dengan cara itu saya bisa menghapus kebodohan saya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun majelis saya pembeli minuman Yahudi terbanyak. Kata guru saya, hapus keburukan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Mohon doanya, minuman ini saya hadirkan lebih baik dari minuman yang mereka punya. Minuman ini hasil berkiblat dari Zam-Zam. Unsur Zam-Zam menyatu dalam air ini. Kata guru saya, kalau mau sholat kiblatnya ke Ka'bah, kalau mau berdoa kiblatnya ke langit, kalau mau sujud kiblatnya ke tanah. Kalau kamu mau bikin perusahaan air minum, kiblatnya hanya ke Zam-Zam. Jangan niru air manapun. Yang kedua, kami khatamkan Quran di setiap mata airnya. Lalu dibikin pabrik, didengarkan Quran. Di Jepang pernah diselidiki. 2 botol minuman disiapkan. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua didengarkan Quran, kristal airnya langsung indah dan menawan. Bu, makanya kalau lagi ngaji di masjid, ada yang baca Quran, ada yang salawat, ada yang zikir, airnya tutupnya dibuka. Energi positif masuk, minum, pasang niat, ada keberkahan menyatu dengan airnya. Betul? Sekarang kita akan buktikan kalau Ajwa bukan sembarang air, mengalahkan semua minuman di Indonesia. Kalau nggak percaya silakan adu, termasuk minuman itu sudah kami kalahkan. Kami sudah mengalahkan Evian, Equil, Clio, Fiji, Aqua, Nestle, Fit, Sera, termasuk yang iklannya ada manis-manisnya. Udah kami kalahkan. Bu, saat ini satu-satunya air yang sama kuat diadu dengan Ajwa cuma satu, mereknya Milagros, hanya itu saja. Tapi Milagros segini harganya lebih mahal 2 kali lipat dari harga Ajwa, 45.000 sampai 50.000. Ajwa jauh di bawah harga itu, padahal Ajwa botolnya lebih tebal, ada unsur Zam-Zam, ada Al-Quran, ada untuk Palestinanya. Berkah. Kita akan adu Ajwa dengan minuman Yahudi. Masih disegel. Lihat ke depan. Mulai sekarang Bapak Ibu bangkitkan ekonomi umat. Apapun yang kau jual selama itu halalan thayyibah, manfaatkan jaringan Islam dulu. Kita nggak butuh jaringan mereka. Mereka jual apapun, mereka pakai jaringan kita. Kenapa nggak kita amankan lagi jaringan kita? Lihat, kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Airnya dari bening kok berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jermannya butak. Sekarang kita adu dengan Ajwa, ajaib water. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, yang paling penting jaga minum, karena tubuhmu lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Bahkan dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Silakan buka Al-Quran, Allah lebih banyak menyebut kata laut dalam Quran daripada kata daratan. Penyakit itu berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut. Sekarang lihat ke depan, kita bandingkan. Turunkan yang satu, begitu pintar. Bu, ibu-ibu kalau datang haid, darah haid kotor kan, berhentinya 6 hari, 10 hari dan 11 hari kan. Bapak-bapak berapa hari? Nanti silakan minum Ajwa 4 hari, darah haid kotor bersih. Yang sakit pinggang, sakit perut ketika haid datang, minum Ajwa, sehat, hilang sakitnya. Kista, miom, keputihan, asam lambung, darah tinggi, gula, sembuh Pak, nggak perlu operasi. Kolesterol semua. Sekarang lihat, Ajwa membersihkan potensi kotoran apapun dalam tubuh kita. Takbir. Sekarang tes yang terakhir. Sebenarnya tesnya banyak, hari ini 2. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Tolong sampaikan ke anak-anaknya ini makanan berbahaya. Hati-hati. 80% makanan di luar kita mengandung kimia yang menempel, pengawet dan formalin. Kenapa orang-orang tua kita masih bertahan hidup? Masa mudanya nggak sembarang makannya, nggak kayak anak-anak kita sekarang. Muda-muda sudah rojiun.
kena kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Makanannya mematikan. Betul? Adik saya masih muda meninggal usia 28 tahun, kena kanker payudara sampai wafat. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang kita lihat, kalau minumannya ada antioksidan seperti zam-zam dan ajwa, maka dinetralkan racunnya, dibuang lewat pipis, buang air besar, keringat, dan buang angin. Tapi lihat minuman sebelahnya, ini baru 1 sendok. Bayangkan mie masuk ke perut kita dan anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya, formalinnya, dan ini pasti jadi kanker, mematikannya. Tapi kalau minumannya ajwa, apalagi zam-zam, racun dinetralkan. Jangankan racun, sihir bisa dihilangkan. Kenapa? Ada Quran yang ditempelkan, diperdengarkan di airnya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, Quran diturunkan jadi obat dan rahmat. Betul? Bantu saya promosikan gerakan hijrah ini. Ayo hijrahkan minumanmu dari minuman Yahudi ke minuman yang lebih Islami dan pasti diberkahi. Apapun mereknya, kalau milik muslim beli. Siap? Saya nggak cuma promosin air saya, nggak Pak, semua air muslim. Betul? Minuman apa yang sehat? Minuman apa yang sehat? Nyebut namanya saja berkah, nama dari Nabi loh. Minuman apa yang berkah? Minuman apa yang ajaib? Takbir. Saya nggak malu-malu kalau untuk kebaikan, apalagi buat Palestina. Masa bodoh, nggak usah dengerin orang ngomong. Banyak orang ini cuma bisa ngomong, belum tentu bisa berbuat. Betul? Negeri ini banyak orang cuma bisa melihat gajah di depan mata, nggak nampak semut seberang jalan bisa kelihatan. Sibuk nyari kesalahan orang, dia sendiri banyak salahnya. Betul? Bu, saya sering difitnah. Ustadz Al-Hafsi ceramahnya cuma jualan. Emang dari tadi saya nggak ada ilmunya? Betul? Emang saya jualan nggak boleh? Selama saya jualan itu untuk Allah, nggak apa-apa. Kata guru saya, kalau bila perlu dirimu kamu jual. Kalau untuk agama Allah, gadaikan untuk membela agama Allah, bukan hanya barang. Betul? Saya jualan air receh. Saya jawab nggak apa-apa, saya jualan air, yang penting untuk Palestina, daripada kamu jual aset negara. Betul? Betul? Bu, inilah kalimat-kalimat yang akhirnya mengendorkan kita malas menguasai ekonomi. Indonesia ekonominya dikuasain asing, padahal kita mayoritas muslim. Betul? Baik Bapak Ibu, kita doakan para pengusaha-pengusaha kita yang berada di luar, pedagang-dagang kita, semoga Allah berkahi dagangannya. Amin ya rabbal sallallahu. Sallallahu